Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini requestan dari Belajar Ternak Bareng, channel di YouTube Belajar Ternak Bareng, mengisi kolom komentar waktu kita membuat budidaya di masa corona, budidaya menguntungkan di masa corona yang pasti balik modal. Maaf bang, sesekali kuliner tentang daging bebek karena banyak peternak yang saat-saat tertentu banyak pengepul atau bakul yang gak mau ngambil hasil panen peternak. Kalau kita peternak pengen produksi, pengen proses sendiri, tapi gak tahu yang laku di pasaran dimasak apa. Terima kasih, mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Sukses buat semuanya. Nah, kebetulan ada request seperti ini, terlanjur seperti ini, kita buat 7 ide usaha untuk usaha bebek sekalian. Di sini ada kuliner, ada pengolahan telur. Jadi bebeknya ini umum. Intinya dari bebek bisa menghasilkan pembuangan seperti apa kalau tengkulak lagi nggak mau ngambil. Jadi pembuangannya seperti apa, pembuangan akhir, maksudnya hasil panennya kita mau kemanain. Ini adalah 7 pilihan. Nomor satu ditempati oleh pemotongan. Kita tetap tidak melewati tengkulak. Jadi tanpa melewati tengkulak, begitu kita hasil panen tidak seberapa, maksudnya tidak harus semua. Kalau pemotongan itu biasanya bertahap. Dia terima sehari, ada yang terima 20 ekor, 15 ekor. Jadi panennya bertahap. Nah, kalau panen-panen kecil seperti ini tidak langsung 100-200 ekor, itu ke pemotongan diterima. Kita tinggal tawarkan ke pemotongan, "Bang, saya ada bebek, Bang. Gini. Harganya berapa? Harganya sekian. Kalau biasanya, cuma kalau seperti ini ya, biasanya kalau bebeknya dibeli dengan harga biasa, kalau si pemotongan ini beli di tengkulak langsung, umpama harganya sekian, saya sebut sekian karena tempatnya beda-beda, nanti jadi perdebatan lagi. Harga Jakarta sama harga daerah beda. Sekian, kita bisa jual sama percis atau di bawah harga itu. Jadi si pemotongan itu kadang-kadang kan kalau stoknya lagi susah, bebek susah datang. Nah, itu kita bisa pasok seperti itu. Kalau sedikit kita bisa pasok. Pemotongan pun tidak harus pemotongan bebek. Kita bisa ke pemotongan ayam potong tuh, kita bisa titipin, "Bang, saya titip, Bang. Kalau dari saya harga segini, laku ya tolong dipotongin. Kalau nggak laku ya nggak apa-apa." Itu ide yang menurut saya menjadi alternatif pilihan. Tidak harus menjual ke tengkulak, tapi bisa ke pemotongan ayam. Sistem titip aja nggak apa-apa. Kalau memang si pemotongan ayam kurang begitu pede, namanya konsumen pasti ada aja yang suka bebek. Oh, begitu dilihat pemotongan yang biasanya ayam, sekarang ada bebek, bisa menjadi pilihan alternatif buat mereka. Nomor 2. Nah, agar pembahasan ini menyeluruh, tidak melulu tentang bebek, pilihan nomor 2 adalah telur asin. Jadi telur asin ini sebenarnya pembuatan telur asin itu saya ada mau bahas, cuman beberapa teman bilang bikin telur asin nggak usah dibahas, gampang. Tapi ada yang bilang sulit. Nanti di kedepannya saya buat, apalagi Bang Rido yang bos bebek sudah mau ngajarin, "Bang, bikin telur asin dari tanah liat gampang, Bang, nggak usah harus pakai sekam, arang apa gimana. Pokoknya dari dari tanah liat nanti saya ajarin. Nanti kita buat kontennya." Nah, intinya gini, kalau ini agar menyeluruh ya, jadi tidak melulu daging. Jadi pembahasan di konten ini menyeluruh. Telur asin ini pembuatannya nanti kita bahas. Penjualannya itu bisa langsung ke kita sistem titip di warung nasi padang, di warteg, atau jajakan di depan, bikin meja di depan seperti ini. Banyak pilihan untuk telur asin. Jadi telur asin itu sesuatu yang bisa dikatakan mengupgrade harga. Kalau kita per butir telur bebek mentah nih, per butirnya itu berkisar di harga 1.700 sampai 2.000 rupiah. Catat, 1.700 sampai 2.000 rupiah. Itu standar. Kalau memang di atas itu 2.300, itu alhamdulillah, itu hebat. Kalau tiba-tiba turun drop ke angka 1.600, pilihan diasinin, dibuat telur asin itu lebih bagus. Harga telur asin itu berkisar di harga 3.500 paling murah, 4.000 standar, 5.000 kalau yang udah besar bagus itu 5.000, dan itu pun kalau sudah masuk ke resto. Jadi nomor 2 ini ditempati oleh telur asin. Di bagi yang produksi bebek, kita nggak tahu bebeknya pedaging atau bebek petelur. Agar konten ini menyeluruh, jadi pilihan nomor 2 adalah dibuat telur asin tanpa harus dijual ke tengkulak. Jadi telur bebek ini kalau memang tidak mau dijual ke tengkulak, pilihannya adalah dibuat telur asin.
Nomor tiga itu ditempati oleh pecel lele. Pecel lele itu sebenarnya tidak menjadi pilihan bagus ya, karena tidak semua pecel lele menjual bebek. Tapi bebek itu menjadi alternatif pilihan pecel lele. Pecel lele biasanya kalau ditawarin bebek udah oke aja, karena kebanyakan pecel lele itu sulit mendapatkan bebek yang ukurannya, catat nih, yang ukurannya small, kecil, tidak terlalu besar. Jadi yang kira-kira dia bisa jual seporsinya nasi bebek itu kan pecel bebek. Seporsi pecel bebek itu berkisar di 28.000 sampai 30.000. Berarti kalau bebek itu dibelah 4, maka itu bebek itu dibelah, biasa kan kalau yang biasa makan pecel bebek itu paha atas, pokoknya 1 dibelah 4 arti bebeknya itu tidak terlalu besar. Nah, pecel lele itu kesulitan mendapat bebek yang ukuran seperti itu. Ukuran mungkin 0,8 lah, tidak sampai 1 kilo, yang bisa dibelah 4. Yang harga belinya itu berkisar di angka 25 per ekornya 25-30.000. Untuk dia belah 4, jadi modalnya cuma 7.500 atau 8.000. Intinya bebek-bebek yang tidak mencapai 1 kilo bisa dijajakan ke pecel lele. Cuman untuk pengolahan untuk ke pecel lele ada pengolahannya. Pengolahannya adalah biasa sudah dipotong, udah tukang es krim lewat lagi. Sudah dipotong, sudah dibersihin bulunya semua. Pecel lele maunya bersih, gitu aja. Itu alternatif pilihan. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa. Gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Nomor 4 ini diduduki oleh nasi bebek Madura. Nasi bebek Madura ini kita tidak sebenarnya yang dari tadi saya sampaikan itu pilihan saja. Boleh kita jalanin sendiri, maksudnya kita buka rumah makan nasi bebek Madura, bukan rumah makan, semacam gerobakan aja. Gerobak-gerobakan seperti ini luar biasa lakunya. Bagi yang orang Jawa Timur udah nggak bisa nggak usah diperjelas lagi bagaimana antusiasnya nasi bebek, lakunya nasi bebek, apalagi di kota-kota besar. Nasi bebek seperti ini, nasi bebek khas Jawa Timur ya, yang sambal hijau itu luar biasa lakunya. Kalau mau membuka usaha seperti ini silahkan, ini alternatif. Jadi kita tidak perlu kalau mau menjual langsung juga silahkan. Saya ada kenal beberapa bos nasi bebek seperti ini, termasuk saya juga. Saya punya dulu tahun 2012 dulu saya pernah ada orang kepercayaan, saya suruh buka banyak, lumayan laku. Itu omsetnya aja kalau saya ini tempat ini aja dah, tempat ini, jangan bicara bohong. Tempat ini aja orangnya bilang sendiri, semalaman dia minim itu dapat 2,5 juta, 3 juta. Belum dari GoFoodnya, dari apa ya. Tempat begini aja dia bisa di GoFoodin. Ini real. Jadi sebulan rata-rata di 3 juta. Jadi pengolahan sendiri boleh datang nih di Meruya. Di pasar Meruya boleh datang tempat, tanya aja langsung yang dagang, "Bang, bener nggak nih sehari omsetnya segini, Bang, berapa potong?" Semua tanya langsung. Insya Allah apa yang saya sampaikan tidak tipu-tipu, tidak ada bohong-bohong. Nasi bebek di Meruya cuma satu ini. Pasar Meruya ya, Pasar Meruya Jakarta Barat. Jadi kalau kita punya ternak bebek yang tidak mau dijual ke tengkulak, atau tengkulak lagi bertingkah atau gimana, kita bisa usaha sampingan. Bukan usaha sampingan, malah jadi usaha utama nantinya. Nasi bebek, cara pembumbuan nasi bebek nanti kita ulas di konten tersendiri, bagaimana mengolah membuat nasi bebek. Nomor 5 ini hampir sama seperti nomor 4, nasi bebek balado. Nah, namanya tetap nasi bebek. Hanya saja nasi bebek di sini tidak digoreng seperti nomor 4. Kalau nomor 4 kita goreng langsung, lalu kita berikan sambal hijau dan bumbu hitam. Kalau nasi bebek khas Madura, khas Jawa Timur ya. Kalau nasi bebek balado ini bumbunya tuh, nasi bebek yang ini yang saya maksud ini masaknya cuman 2 model, rendang dan balado hijau balado. Sambal hijau apa sih namanya ini, kalau saya lihat begini sambal hijau, pokoknya balado hijau lah. Ini tempatnya berada di
di CBD Ciledug. Jadi bagi yang ke CBD Ciledug, di belakang CBD Ciledug ini ada nasi bebek seperti ini. Kalau ditanya lakunya, boleh ditanya. Buka pagi, siang jam 11 sudah tutup. Nggak mungkin kan, nggak habis kan, jam 11 sudah tutup. Omsetnya boleh dipikirkan sendiri, maksudnya dari dia bawa rutin. Intinya kita jangan ngeliat rezeki orang ya, kita jangan membahas rezeki orang. Intinya gini, kalau kita punya peternakan bebek dan mau dikemanakan bebek panen kita, ini salah satu alternatif pilihan usaha. Pengolahan dari daging bebek yang kita panen, kita potong sendiri, kita buat masakan seperti ini di pinggir jalan. Tidak perlu buka kios, tidak perlu buka toko-toko atau ruko-ruko. Gerobakan seperti ini aja udah alhamdulillah luar biasa lakunya. Responsif masyarakat cepat karena harganya kejangkau, 15.000 pasaran. Nasi bebek harga 15.000, nasi bebek yang khas Jawa Timur lebih mahal, ada 15 ada 18. Kalau ini fix pukul rata ini di harga 15.000 dan lakunya luar biasa. Cara penyajiannya pun sederhana. Bisa dilihat sendiri cara penyajian seperti ini aja. Tidak terlalu sulit harus digoreng, harus di apa enggak. Ini cuman nasi dengan sambelnya, kita kasih sambel sama bumbu si bebek yang tersendiri. Kalau dia bumbu yang cabai hijau, kita kasih siraman bumbunya. Kalau dia rendang, kita kasih siraman rendang. Kalau cara pembuatannya, bang saya nggak bisa bikin cabai hijaunya, bang saya nggak bisa bikin rendangnya, gampang, bumbu jadi banyak. Itu bumbu jadi di restoran, di minimart banyak, itu bumbu jadi tinggal ditambahin. Yang penting santannya berani kalau buat rendang. Kalau kita bicara seperti ini panjang. Intinya bikin rendang sama bikin itu bisa cek di YouTube atau tanya orang tua kita, "Mak, bikin rendang gimana sih, Mak? Ajarin, Mak." Kalau kita nggak bisa, masing-masing daerah umumnya rendang tuh udah pasti bisa. Intinya di nomor 5 ini yaitu nasi bebek khas balado. Nomor 6 ini ditempati oleh resto. Jadi kalau ini sudah punya modal ya, kita punya peternakan sendiri, modal kita banyak, kita buka satu restoran bebek, di pinggir di Jakarta paling banyak restoran bebek. Catet. Cuman saya nggak apa-apa saya sebut. Restoran bebek di Jakarta luar biasa banyak. Ada bebek Slamet, bebek Kaleo, itu banyak sekali. Ada Daking, Raja Bebek, macam-macam. Ini udah kelas restoran. Jadi pengolahan seperti ini kalau kita udah punya modal. Nomor 6 ini pilihan untuk yang punya modal. Kalau yang modal pas-pasan, saya nggak sarankan untuk bidang ini. Karena bidang ini pertama jual nama, yang kedua jual nama karena kalau udah brandingnya bagus, apanya bagus, udah pasti besar. Tapi kalau kita belum punya nama langsung buka besar-besaran, ngerinya apa yang saya sampaikan ini jong, sepi. Nanti saya jadi masalah lagi. Ini sih Bang Rudi ngasih ide beginian, begitu kita kerjain nggak laku. Kita kerjain capek-capek begini, mahal-mahal, biayanya mahal-mahal, nggak laku. Kita lagi salah. Jadi saya nggak sarankan untuk yang modal tipis dan belum berani terjun secara serius di bidang usaha. Nomor 7 ini ditempati oleh belibis goreng. Namanya doang burung belibis. Namanya burung belibis. Padahal di situ nggak ada belibisnya. Atau ada sih belibisnya. Tapi saya belibisnya nih kalau bisa kelihatan lah yang mana bebek, yang mana belibis. Tapi di sini lebih banyak bebeknya. Saya berani jamin di sini lebih banyak bebeknya. Boleh dilihat sendiri. Dari ciri-cirinya juga ini bebek semua. Cuman orang nggak tahu kalau ini daging bebek. Catat. Orang nggak tahu kalau ini daging bebek. Orang taunya ini daging burung belibis. Coba dilihat aja. Ini kepalanya kepala bebek. Semuanya bentuk bebek. Ini semua bagi yang tahu bebek pasti tahu. Oh ini bebek. Nah daging bebek ini adalah bebeknya biasa diungkep, dibumbuin, lalu dipotong-potong, digoreng kecil-kecil. Bukan digoreng kecil-kecil, artinya sudah diporsi-porsikan. Ini harganya 3.000, 2.000, 3.000 sudah diatur sedemikian rupa. Intinya dalam satu ekor menjadi berapa potong dan akan menjadi berapa rupiah. Kalau saya ngomong jujur, yang ini jauh lebih menguntungkan karena dengan dipotong kecil-kecil seperti ini menjadi beberapa bagian, daya beli masyarakatnya juga kejangkau. Pemasukan kita juga secara nggak langsung lebih besar dibandingkan kita jual yang lain. Tanpa jual nasi, tanpa jual apa, hanya jual bebek goreng sepertinya aja. Ya pemirsa, itu adalah 7 alternatif pilihan kalau panen bebek tidak mau dijual ke tengkulak, mau diolah sendiri. Itu adalah 7 pilihan alternatif. Kalau dirasa berkenan, ya kasih jempol, kasih like,
komen, bantu share. Tapi kalau tidak berkenan, jangan dipapa-papain juga nggak apa-apa. Kalau saya salah ucap, salah kata, saya minta maaf. Manusia nggak jauh dah tempatnya, salah, lupa, salah omong, belibet omong. Apalagi saya ngomong udah belibet sono belibet sini. Tetap niatnya tetap mau berbagi, walaupun lidahnya udah berbelit-belit, tetap niatnya mau berbagi. Berbagi nggak pernah rugi, rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.